Kalau apa yang akan terjadi, bro? Gua jawab ya, bro. Ajal gue yang nentuin Allah. Nyawa punyanya Allah. Mau ditembak kalau belum ajalnya, ya nggak mati. Guys, alhamdulillah gue dapat endorsan nih ya. Gue kan kemarin-kemarin bikin konten stop produk-produk yang pro Zionis. Ini produk asli lokal Indonesia. Ya, ini melayani penjualan snack ini se-Indonesia. Kalian langsung cek aja di Shopee-nya dan ini ada nomor teleponnya. Apa ini, Be? Ini basreng. Bakso goreng, ada 7 varian rasa. Bawang gua dikasih semua dong. Enak ya jadi YouTuber ya. Basreng punya rasa. Kita ngambil acak ya, guys. Kalau nggak enak, gua bilang nggak enak nih. Kalau enak, gua terusin ini. Wonderful Indonesia, no. Halal, halal. Ada Bepom-nya juga nih. Oh, jangan sembarangan sobek dulu. Sobekannya gampang. Ini menunjukkan bahwasannya ini packing secara profesional. Kita buka. Ini kalau lu nggak habis bisa ditutup lagi. Nah, itu higienis namanya. Tahu nggak lu? Bismillahirrahmanirrahim. Basreng ini, guys. Bakso goreng. Ini gua kebagian yang rasa sambal hijau. No, sambal hijau bener dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener, guys, gurih nikmat. Udah nggak usah lama-lama, lu langsung pesan. Basreng punya rasa hot and delicious, asli pedas banget. Dia pas ini pedasnya. Langsung ya. Nanti kalau di YouTube itu ada link untuk Shopee-nya. Kalau di sini langsung nomor teleponnya. Dah gitu aja, Jeng. Gua mau nikmatin ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, guys, buntut KPU akan menegur Gibran dengan yang reaksinya yang dianggap KPU itu terlalu berlebihan untuk forum debat cawapres ya. Jadi ada berita begini, serem ya. Junjungannya belum jadi presiden aja udah ngancem-ngancem begini. Gimana kalau jadi presiden? Serem ah. Pikir-pikir dulu yang mau pilih 02. Iya, wah. Iya, videonya ini videonya nih. Aduh. Nih si Habibur Rahman nih. Ya, sebelum gue lanjut, gue inget almarhum Kasino aja. Bener gak sih? Mirip gak sih? Nah, Habibur Rahman sama Kasino, almarhum. Kalau Kasino menghibur, kalau ini ngancam. Ya masih mending almarhum Kasino lah. Hah? Ya gak sih? Tuh, kita lihat dulu videonya deh ya. Kita lihat dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Sementara itu, Wakil Ketua Komandan Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman mengancam akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum ke DKPP jika berani menegur Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka terkait gesturnya saat debat Cawapres Jumat malam. Tuh. Mengancam. Mainnya ancam-ancam. Lu KPU boleh lu gituin deh. Kalau rakyat lu gituin, jangan deh, jangan. Kita terus mau takut kagak. Bahkan nih ya, kalau gue nih, ya kalian curang, kita perang. Mati tanam, patah urut, apa takut? Jangan ngancam-ngancam sayang. Perang diundang tentu kan karena ada apa diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP. Ya, mirip nggak sih? Serius? Iya memang adanya interaksi, cuman jangan berlebihan. Itu debat cawapres. Cerdas cermat aja. Ada aturannya, lu gimana sih jadi orang? Cerdas cermat aja ada aturannya. Interaksi ya interaksi.
Reaksi ya reaksi, jangan berlebihan. Jangan juga sampai begini-begini. Ini debat cawapres. Untuk 270 juta rakyat Indonesia. Lu. Terus gua begini lu mau ancam juga. Bodoh amat. Ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi ya kan, saling bersemangat ya. Memberikan semangat gitu. Iya, memberikan semangat. Ingat juga konteksnya. Acaranya ini debat cawapres. Calon wakil presiden. Bukan cerdas cermat. Cerdas cermat aja begitu aturannya. Ya Allah. Masa iya? Debat cawapres sudah kayak apa itu? Pertandingan tinju. Apa sih? Lebay lu. Kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya di KPP kan. Ini ahlinya hukum pemilu Habibur Rahman nih. Ahlinya hukum pemilu nih Habibur Rahman nih. Kami yang rakyat biasa aja, woi Habibur Rahman. Ya, lu apa? Astagfirullahaladzim. Terus lu merasa kalau lu ahli hukum, rakyat bisa menilai juga. Ya wajar kalau KPU negur. KPU udah banyak lu di pihak kalian ini. Kayaknya, sekarang pakai ngancam-ngancam gimana? Allahu Akbar. Ngeliat serius Habibur Rahman nih ya, denger ya. Gua ngelihat wajah lu nih apa ya? Enak gitu sebenarnya. Ya, kalau ngelihat almarhum Kasino gua bahagia gitu. Tapi memang ya, tim 02 ini ada beberapa kali memang mainnya ancam-ancam. Wah, lu belum jadi aja udah ngancam-ngancam. Nih juga satu nih dulu. Ini video lebih lama dari ini. Ya, lebih lama dari yang ini nih. Nih, kita tampilin nih, ancam-ancam aja. Sebelum gue masuk ke konten, gue mau nanya nih sama lu pada. Udah pada tahu belum soal ancamannya tim Prabowo untuk pihak-pihak yang nyerang Prabowo? Pihak-pihak yang nyerang Prabowo. Ini kalau nggak salah Tempo ya. Ya. Di sini tulisannya tim Prabowo memberi ancaman tentang kebencian di media sosial yang ditujukan ke junjungannya. Kalau mereka yang nyerang-nyerang nggak apa-apa ya. Aduh, makin udah mainnya ancam-ancaman. Kalau belum tahu, simak dulu video ini nih. Siap. Jadi pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name by address rumahnya. Jadi takut? Kagak, gua Babe Aldo. Gua akan menyampaikan kalau ini lu anggap ujaran kebencian ya lain. Ayolah kita ketemu. Gitu. Iya, gua terus kalau kalian punya ide makanya nih buat netizen ya, ayolah kita berani menyampaikan yang benar. Selama itu kita benar, selama kita menyampaikan yang benar, ya pasti akan ada banyak orang kepanasan, macam-macam mereka. Ya, trek dah, sini tempat gue di Jember, gue lagi di Jember nih, foto lu. Mohon semua netizen pengguna media sosial harap bisa menjaga jagat maya ini. Sekian gitu. Menjaganya, iya. Nah, lu lihat kan, tim Prabowo mengancam siapapun yang menyerang Prabowo dengan ujaran kebencian bisa di-track identitasnya. Mereka katanya bisa tahu lu tinggal di mana. Jadi kalau lu nyerang Prabowo, ya bisa jadi lu disamperin sama mereka. Habis itu ya nggak tahu deh apa yang akan terjadi. Kalau apa yang akan terjadi, bro, gue jawab ya, bro. Ajal gue yang nentuin Allah, nyawa punyanya Allah. Mau ditembak kalau belum ajalnya, ya nggak mati. Nggak perlu ditembak, di atas rumah, di atas kursi debat, bisa mati. Ajal nggak ada yang tahu. Belum tentu yang ngomong begitu hidupnya lebih lama, belum tentu. Kalau Allah tentukan mati, ya mati lu. Begitu. Jadi percuma juga mau diancam-ancam aja. Gak ada urusan. Ya, bagi kami menyampaikan yang benar ini tetap akan kami lakukan.
Kita lihat apa komentar netizen nih di postingannya ke kalian nih. Let's go guys, let's go, kita lihat komentar netizen. Oke guys, kita udah di Twitter nih ya guys. Nih, junjungannya belum jadi presiden aja udah ngancem-ngancem begini. Gimana kalau jadi presiden? Serem Pikir-pikir dulu tuh yang mau milih 02. Iya. Udahlah. Orang yang ngerti hukum tapi mengajarkan untuk melanggar hukum, jangan lagi tanya soal etika. Nah, betul. Iya, itu udah jelas-jelas begitu. Debat cawapres dijadiin debat begitu. Pantas saja Samsul ngelantur, ternyata alat transparan yang tol di kuping. Udah kita bahas tadi ini ya. KPU ID memalukan, tegakkan keadilan. KPU jangan takut setiap tanggung jawab pada resiko. Kalau ada yang ngancam, laporkan ke Bareskrim, beres. Di mata hukum kita sama. Kebenaran mendukung kalian. Itulah, ini juga. Jadi aparat penegak hukumnya itu membuat kita ragu terhadap hukum gitu. Kelakuan oknum-oknum aparat penegak hukum ini banyak yang bikin kita ragu terhadap hukum. Siapa? Lu. Kalau saya mau ganggu emang kenapa? Orang kuminter kayak gitu sombongnya minta ampun, makanya. So iye. So iye. Takut? Kagak. Nih gue jawab, kagak. Itu ini ulah satu turut nak. Amit-amit jabang bayi. Ya Allah lindungi bangsa ini dari para pemimpin zalim. Amin. Jika ada aturan yang mengatur akan hal tersebut, seharusnya harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Kalau sudah melanggar aturan, ya terima dengan legowo. Mestinya ada aturannya kok. So iya. Malah petaka jika orang model begini diberi kekuasaan. Ayo tenggelamkan partai dan capresnya. Iyalah. Sorry ya, pilih Amin dong, adil dan sejahtera. Iya, sorry ya. Pret. Belum jadi presiden sudah main ancam-ancam segala hal. Gimana kalau jadi presiden nanti? Bisa-bisa ngalahin cara Orban nih. Buyar semua. Ayo kita imigrasi ke paslon 1 atau 3 aja biar aman damai. Biar katanya Bu Mega kembali ke zaman Orde Baru nih. Nah, benar katanya Bu Mega. Kembali ke zaman Orde Baru nih. Nah, tuh. Habibur Rahman kok tidak sesuai nama. Sombong amat. Ini nih ahlinya sombong lu Iya, so iye lu. So iye. Emang siapa sih Habibur Rahman? Anatomi matanya kok gejala mau lepas, melotot jadi andalan akal otak belakangan. Iye, terus kita disuruh takut. Kagak. Oh ya Habibur Rahman, kagak takut. Satu Pak D aja udah serem, apalagi ini gabungan Prabowo Pak D apa nggak lebih serem nanti? Naudzubillah. Nah tuh. Belum jadi masih posisi di army, apalagi sudah jadi nih. Wah, mau dibawa kemana reformasi 98? Ini dah, biarlah rakyat cerdas, mana yang tulus. Iya, masalahnya rakyatnya juga sih. Belum jadi dah bikin ulah. Dah lah, laporkan aja biar semua yang buta tahu gimana mereka menghalalkan bermacam cara untuk 3 periode. Gas, curang, perang. KPU itu negara, diancam warga negara yang punya ilmu ahlinya hukum KPU. Mendengarnya aja merinding. Nah, so iya anjir. Mental kebangkrutan cara berpikir ngakunya ahlinya dalam setiap soal permasalahan. Iya, ahlinya apa? Sini debat sama lulusan SMA sini. Sini. Duh. Waduh, kok suka ngancam ngeri ya kalau udah jadi. Nah itu, dikit-dikit ancam, dikit-dikit ancam. Ancam aja. Kita rakyat, jangan diancam-ancam. Ada yang salah emang kalau KPU menegur cawapres yang nakal. Teguran itu berarti ada yang keliru dengan perbuatannya. Perbuatannya wajar ditegur kok. Lah makanya, udah kayak nabi nggak bisa ditegur ya. Apa lu? Segitunya. Duh.
Si paling ahli hukum pemilu bolak-balik melapor tentang kecurangan pemilu sebelum-sebelumnya nggak pernah menang. Kalau disebut si paling ahli melapor sih memang iya sih, memang ahlinya. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, ngeri. Mainan cembae, iya. Terus kita disuruh takut. Aduh. Ya, bodoh amat lah sama ancaman. Ahli hukum atau mau ngakalin hukum, gugatan kecurangan aja lu nggak mampu bela. Iya, 2019 kalian hari ini merasa bisa gitu. Ini orang menyebalkan, tak patut bicara ancam-ancam seperti di negeri sosialisme komunis. Iyalah, lawanlah. Apa? Habibur Rahman itu siapa kok berani ngancam KPU? Makanya. Mentang-mentang backingan pusat mau seenaknya. Nah, mentang-mentang dekengan lu. Gitu kah? Sini. Ngomong salah kok nggak boleh ditegur. Gimana nanti kalau udah jadi? Itulah, itu yang gue takutin guys. Ya udahlah. Kenapa gue ke 01? Karena ya itu. Mereka bukan sempurna ya, 01 nggak sempurna. Kita bisa negur gitu. Yang paling utama itu. Ini belum jadi aja nggak bisa ditegur. Jadi apa bangsa ini? Iya, ahlinya hukum KPU, ahli penghuni neraka. Terusin diri dah tuh, titik-titiknya. Udah ya guys, intinya udahlah ya begitu ya. Belum jadi aja nggak bisa ditegur. Gimana kalau udah jadi? Itu kenapa gue ke 01? Paling tidak kalau mereka jadi, kita pegang itu fakta integritas. Kita bisa tegur dia kalau nggak jalanin atau salah. Ini belum jadi aja nggak bisa ditegur. Kalian masih mau yang begini? Kalian idolakan? Ya, masih tetap mau jadi penjilat? Begitu kan? Dah, gitu aja dari gue. Gue, Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, bener ya? Mukanya mirip almarhum Kasino. Kalau nonton almarhum Kasino, gue ketawa, ngakak, enak gitu, terhibur. Kalau nonton dia, enak gue. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju. Ini gua dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya itu. No. Tahu kerennya di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.